Siapa kita? BNN RI. Apa budaya kita? Berani, nasionalisme, netral, responsif, inovatif. Yes! BNN Provinsi NTB WBK, wilayah bebas korupsi. BNN Provinsi NTB WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Kita bisa, 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 bisa. Kita mampu, 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 mampu. Yes! Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang lebih dikenal dengan sebutan NTB adalah provinsi di timur Indonesia yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota. Berdasarkan data Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk NTB sebanyak 5,1 juta jiwa dengan luas wilayah 49.312,11 km persegi. Wilayah geografis NTB sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Bali di sebelah barat dan Nusa Tenggara Timur di sebelah timur, serta Laut Internasional di sebelah selatan. Sehingga NTB memiliki beragam potensi budaya. Heran, NTB dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Seiring dengan perkembangan pariwisata, populasi penduduk dan perekonomian di NTB berdampak pada beredarnya narkoba yang mengakibatkan NTB termasuk daerah darurat narkoba. Prevalensi penyalahguna narkoba di NTB berdasarkan hasil survei BNN bersama LIPI tahun 2019 sebagai berikut. Yang pernah pakai selama hidupnya sebanyak 9.426 orang atau 0,50%. Sedangkan pemakai 1 tahun terakhir di NTB sebanyak 4.713 orang atau 0,30%. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi muda di daerah NTB. Yang lebih mengerikan lagi, penyalahguna narkoba sudah merambah ke usia anak-anak sekolah dasar. Untuk itu, dibutuhkan kehadiran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menyelamatkan generasi muda NTB dari bahaya narkoba melalui upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Dari latar belakang tersebut, NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tantangan tersendiri dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani hingga mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dalam mewujudkan kinerja yang optimal, transparan dan akuntabel untuk memberikan pelayanan publik yang responsif dan cepat dan berkualitas menuju NTB gemilang dan Indonesia maju. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal terhadap penataan sistem pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat NTB secara cepat, tepat, dan profesional. Sebagai bentuk konkret pelaksanaan reformasi birokrasi, BNNB NTB telah berkomitmen membangun zona integritas, mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi yang bersih dan budaya melayani, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya Tasripin AKSMH, Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta seluruh kabin Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan seluruh jajaran berkomitmen sepenuh hati untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan 6 area perubahan meliputi manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Zona integritas adalah zona bersama. Untuk itu, setiap individu di dalam instansi harus melangkah keluar dari zona nyamannya menuju ke zona bersama, yaitu zona integritas. Untuk itu, diperlukan suatu perubahan. Saya, Sri Rohayati, Ketua Pokja Manajemen Perubahan. Kami, di Manajemen Perubahan, bersama-sama dengan semua pegawai BNNP NTB, kita bersama mengubah secara sistematis mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, budaya kerja atau culture set setiap individu untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas. Untuk itu, target dalam Pokja Manajemen Perubahan adalah 1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pegawai BNNP NTB untuk bersama-sama melakukan perubahan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Yang kedua, terjadinya perubahan pola pikir di seluruh pegawai BNNP NTB. Yang ketiga, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan oleh adanya resistensi dari pegawai untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Saya, Saripudin SST, Kasubag Sarana Prasarana BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, selaku Ketua Kelompok Penataan Tata Laksana, telah melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, antara lain pendukung sarana prasarana baik tempat, ruangan, banner-banner untuk semua bidang bagian, aplikasi Simpok, Erekon, Sirena dan aplikasi SIN serta website BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya, Pak Jurul Husni SE, Kasubag Admin BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, selaku Ketua Tim Pokja Bicara Penataan Sistem Manajemen SDM, telah meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Target dari Pokja 3 Penataan Sistem Manajemen SDM yaitu 1. Meningkatkan ketaatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia. 4. Meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Dan yang kelima, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Saya, Yoel Agus Wicaksono, selaku Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, telah melakukan peningkatan kinerja dan akuntabilitas BNNP NTB antara lain: 1. Keterlibatan pimpinan. Untuk mengoptimalisasi capaian kinerja sebagai pimpinan, Kepala BNNP selalu ikut dalam penyusunan perencanaan. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Dokumen perencanaan disusun sesuai IKU dan semua indikator kinerja telah smart. Membuat laporan kinerja instansi pemerintah atau LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance. Saya, Anang Toha Mislahuddin Sarjana Hukum, selaku Ketua Pokja 5 Penguatan Pengawasan, meningkatkan penyelenggaraan organisasi di lingkungan BNNP NTB yang bersih dari KKN. Rencana aksi program dan indikator komponen pengungkit rencana aksi dari Pokja 5 diantaranya: 1. Pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan SPIP, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. 3. Pengaduan masyarakat. 4. Whistleblowing System WBS. 5. Penanganan benturan kepentingan. Target-target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah. Saya, Lili Wahyuni, selaku Ketua Pokja Kualitas Pelayanan Publik, telah melakukan perubahan pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi membuat standar pelayanan yang harus dilakukan,
menanamkan budaya pelayanan prima kepada petugas pemberi layanan dengan memberikan pembekalan, sosialisasi dan role-playing, penanaman nilai-nilai pelayanan prima, melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pelayanan publik yang diberikan antara lain surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. 2. Pelayanan rehabilitasi. 3. Konseling individu dan keluarga. Ini warung kejujuran yang dimiliki oleh BNN Provinsi NTB. Ini adalah salah satu melatih nilai-nilai kejujuran secara internal yang ada di BNN, karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Betul ya, begitu ya, Dede ya? Provinsi NTB harus menjadi rumah yang ramah dan melayani bagi siapa saja yang merasa peduli terhadap agenda. Salah satu inovasi pelayanan dari BNN Provinsi NTB adalah Bejango. Bejango adalah bahasa Sasak yang artinya berkunjung. Bejango ini adalah singkatan dari berkunjung melalui jaringan online. Nah, keluarga yang tidak bisa bertatap muka pada masa COVID-19 ini diberikan kesempatan untuk melakukan video call. Pelaksanaan Bejango ini diadakan 2 kali seminggu, hari Selasa dan hari Jumat, mulai dari jam 9 sampai jam 1 siang. Masing-masing tahanan diberikan waktu 10 menit sampai 15 menit. Dan tahanan ini diawasi oleh petugas jaga tahanan untuk mengawasi perbincangan mereka. Selain Bejango, inovasi pelayanan yang ada di BNN Provinsi NTB adalah Berembe. Berembe ini adalah singkatan bimbingan rohani dan mental yang berbasis elektronik. Berembe ini adalah inovasi yang muncul untuk menguatkan mental dan rohani para tahanan yang ada di rumah tahanan BNN Provinsi. Inovasi Berembe ini dilakukan dengan memasang TV Android yang berbasiskan internet. Kita memutarkan atau menayangkan penceramah-penceramah yang ada di YouTube. Setiap hari dilakukan 3 kali, masing-masing 45 menit yang diputarkan pada pagi, siang, dan malam. Salah satu inovasi layanan publik yang ada di BNP Nusa Tenggara Barat yaitu kami membuat sistem layanan rehabilitasi dan pemeriksaan narkotika online yang kami singkat menjadi Semeton. Ini adalah merupakan layanan pemeriksaan dan layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika secara online. Jadi ada yang ingin melakukan rehabilitasi dapat melakukan pendaftaran secara online, demikian juga dengan ingin mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika juga dapat melakukan pendaftaran secara online. Dalam rangka menyampaikan informasi P4GN, kami memiliki inovasi pelayanan publik Semeton Cegah Narkoba Streaming. Tujuannya adalah terlaksananya diseminasi informasi edukasi P4GN kepada seluruh komponen masyarakat, mendorong masyarakat berorientasi kepada lingkungan yang bersih dari narkoba, serta mewujudkan lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terkait dengan penilaian internal zona integritas, khususnya di pelayanan publik, sudah memenuhi standar dan bahkan sangat memuaskan, sehingga kedepannya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan jelas petunjuk-petunjuknya dan saya rasa di rumah sendiri. Dari awal saya masuk, langsung diarahkan tempat parkirnya, dan khusus perempuan pun ada tempat parkirnya tersendiri. Jadi kita pun merasa nyaman dengan pelayanan tersebut. Pelayanan di BNN sangat baik, security-nya ramah, dan kami dilayani dengan sangat cepat. Pelayanan sangat baik, kami diberikan nomor antrian sesuai dengan kedatangan kami. Ruang tunggunya bersih, nyaman, dan ber-AC. Kami mendapatkan fasilitas WiFi gratis. Prosedur pengajuan SKHPN tertulis dengan jelas.
dan biayanya sesuai dengan apa yang tertera di banner pelayanan publik. Banyak hal yang dibangun tadi kita lihat, misalnya ada studio, kemudian ada media center. Ini salah satu cara untuk memberikan informasi yang betul kepada masyarakat di era 4.0 ini. Pesan terakhir, betul-betul luar biasa. Terima kasih.